Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Linda Nuraini. Yang kedua, Syarif Hidayatullah. Yang ketiga, Yadi Sofiyadi akan menjelaskan tentang landasan pokok manajemen bisnis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja yang akan dijelaskan pertama yaitu akhlak dan ekonomi dalam landasan pokok manajemen bisnis syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi suatu bangsa akan baik menuju akhlak masyarakat baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tidak dapat diukur. Dengan demikian, akhlak yang baik akan berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya diutus untuk mempernyebarluaskan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia, baik akhlak dalam berucap maupun dalam bertingkah laku. Sedangkan akhlak sendiri adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, itu definisi atau penjelasan dari akhlak dan ekonomi. Nah, konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah. Nah, prinsip perbankan syariah merupakan ajaran Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dan berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara prinsip lain bagi hasil. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung. Yang pertama, maisir. Maisir yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua, asusia, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan atau norma sosial. Yang ketiga, gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga merugikan salah satu pihak. Yang keempat, haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Yang kelima, riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadikan komoditas dengan pengawasan bunga pada transaksi kredit atau pinjam dan pertukaran, atau yang bisa lebih disebut barter, lebih antara barang ribawi sejenisnya. Nah, pelarangan riba ini mendorong usaha berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis. Di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Nah, yang keenam, ihtikar atau zalim, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan. Nah, selanjutnya landasan pokok manusia pembangunan. Pemikiran pembangunan membahas tentang hal yang tidak mendukung pembangunan yang muncul dengan mengubah. Ada yang menyatakan harus tersedianya sumber daya alam yang cukup, namun menunjukkan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi mengalami kemajuan. Setiap pembangunan yang diakumulasikan melalui pendidikan selalu didukung oleh manusia, karena manusia dapat dididik dan membangun. Immanuel menyatakan, bayi bisa jadi manusia jika berada di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan pada pembangunan manusianya.
Nah, Islam sebagai pembinaan kehidupan dengan sangat jelas setiap aspek kehidupan. Demikian pula halnya dengan kehidupan ekonomi. Islam dengan sangat tegas menjelaskan norma dan nilai dasar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aplikasi ekonomi perspektif Islam. Norma dan nilai dasar Islam itu sendiri selanjutnya membentuk teori dasar ekonomi Islam yang tersusun dalam rancangan bangun ekonomi manusia. Nah, landasan pokok pembangunannya terbagi menjadi empat atau ada empat. Yang pertama, tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang atas segala-galanya, manusia hanya menerima titipan dalam pengelolaan harta. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa pembantuan dan memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus berusaha dan berdoa seoptimal mungkin. Khilafah bahwa manusia ditempatkan di muka bumi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkannya. Yang ketiga, tazkiyah adalah bahwa manusia harus mensucikan harta yang dimilikinya dengan berzakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta meski dengan cara-cara yang baik dan bersumber dari kehalalan. Yang keempat, al-falah adalah bahwa sukses yang diraih olehnya menjadi pembuka dan melapangkan jalan ke akhirat. Nah, itu landasan pokok manusia pembangunan. Sudah jelas ya bahwa harta itu adalah titipan dan bahwa kita itu harus dibarengi dengan doa dan ikhtiar bahwa harta yang sudah diraihnya itu untuk jalan ke akhirat. Nah, selanjutnya Allah membeda-bedakan harta di antara hambanya sebagai ujian. Harta bukan ukuran sebagai penilaian seseorang. Mulia atau hinanya seseorang tidak dari harta yang dimilikinya. Harta kenikmatan dari Allah sebagai fitnah atau ujian untuk hambanya. Apakah dengan harta tersebut akan bersyukur atau akan menjadi kufur? Dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah merugikan seseorang dengan perasaan takut terhadap musuh, musibah, kelaparan, kekurangan, serta kekurangan harta. Dalam ayat ini memberikan pengertian bahwa iman tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kekuasaan, dan tidak ada rasa takut bagi seseorang yang mempunyai kesempurnaan iman. Maka tiap musibah akan semakin memberikan jiwanya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu sebagai cobaan dan sebenarnya di sisi Allah pahala yang besar. Harta merupakan proses penghidupan seseorang dan sebagai sarana untuk mencapai segala keinginan dan hasrat duniawi. Untuk mendapatkan harta rela dan kesusahan dan kesulitan, namun hukumnya syara mengharuskan manusia untuk mencari harta halal dan mendorong manusia untuk berhemat. Begitu pula untuk meningkatkan harta, mereka bersusah payah, namun hawa nafsunya saling bertempur dengan hati nuraninya sendiri, di mana syariat mewajibkan penyisihan atas harta, di mana ada hak-hak tertentu yang harus dikeluarkan untuk zakat, nafkah lainnya baik untuk anak dan istri atau lain-lainnya. Nah, fungsi harta dalam pendistribusian yang sesuai dengan syariat adalah nilai yang patut diupayakan oleh pemilik harta. Contohnya seperti golongan orang kaya dan angkuh dengan hartanya dan tidak mau bersedia mengakui kerasulan Nabi. Jadi itu yang sudah buta oleh akan harta.
Yang selanjutnya, penggunaan harta dalam Islam. Penggunaan harta dalam Islam sendiri, semua orang senang dengan adanya namanya harta. Tentunya harta itu tak terkecuali dia yang menghadirkan semua yang menghadirkan rasa senang pada manusia terhadap harta dalam segala bentuknya. Sedangkan di sini di dalam Al-Quran menyebutkan kata amal atau harta tidak kurang dari 86 kali menyebutkan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Al-Quran, menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak sangat dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di dalam Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim dan urgen. Harta diperoleh atau dimiliki dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat atau keinginan hidupnya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Manusia juga berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungannya untuk mendapatkan harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikannya terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kedua kuda pilihan atau hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tepat kembali yang baik. Jadi sebagaimana kita mau sebanyak apa kita harta di dunia, tentunya kita pulang tidak akan membawa semua itu kecuali amal. Di sini ada hakikat hak milik. Di antaranya yaitu ada yang pertama, Allah sudah tentu pencipta dan pemilik harta yang hakiki. Di dalamnya ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan dalam ayat-ayat Al-Quran kepemilikan harta itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepada mereka. Surat Al-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menisbatkan atau menyadarkan harta kepada dirinya, yang berarti harta milik Allah. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata min ma'lillah yang merupakan pemilik mutlak atas seluruh harta yang di dunia. Jadi sudah jelas bahwa harta yang kita miliki semua itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada harta. Harta adalah sebagai fasilitas bagi kehidupan manusia. Di sini juga sudah dijelaskan yang tadi yang pertama, bahwa Allah itu pemilik mutlak harta yang kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia. Penganugerahan dari Allah ini dalam rangka memberikan fasilitas bagi kelangsungan hidup manusia. Allah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi. Seperti firman-Nya, Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi buat kalian semua. Jadi Allah tuh sudah menciptakan semuanya untuk dimanfaatkan oleh hambanya. Di sini juga ada status. Status di sini status harta.
bahwa status harta yang dimiliki manusia adalah yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan. Jadi harta itu tidak hak miliknya, jadi harta itu tidak sepenuhnya milik kita. Nah, manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengandalkan atau benda dari benda dari tiada. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Nah, manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki atau menguasai dan menikmati harta. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama soal cara mendapatkan dan memanfaatkan harta. Apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak? Ya, itu termasuk halal atau tidaknya. Yang keempat, harta sebagai wali ibadah, yakni untuk melaksanakannya muamalah sesama manusia, seperti melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari status harta. Alhamdulillah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang landasan pokok manajemen bisnis syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.